Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Agus Rustianto, Guru IPS kelas 9, SMP Negeri 1 Girwoyo, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang materi pelajaran yang berjudul perubahan sosial. Materi IPS kelas 9, kurikulum Merdeka. Coba kita perhatikan gambar. Gambar pertama ada gambar orang yang mengangkut barang dengan sapi. Kemudian sampingnya ada orang mengangkut barang dengan mobil. Kemudian bawahnya ada orang yang membaca sawah dengan sapi. Kemudian gambar sampingnya ada orang membaca sawah dengan traktor. Inilah fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sehingga dari gambar-gambar tersebut nampaklah terjadi yang namanya perubahan sosial. Dari awalnya mengangkut barang dengan sapi, kemudian berubah menjadi mengangkut barang dengan mobil. Kemudian membaca sawah dengan sapi menjadi membaca sawah dengan traktor. Itulah fenomena terjadinya perubahan sosial. Kemudian apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, baik berupa sarana prasarananya, tingkah lakunya, tetapi intinya adalah terjadi perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian kita akan bahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya ada dua. Yang pertama adalah evolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi rentang perubahan itu terjadi ratusan hingga ribuan tahun. Apa sih contohnya? Contohnya adalah proses kehidupan manusia. Dari awal manusia purba berburu, meramu, kemudian bercocok tanam, hingga kita bisa lihat proses kehidupan manusia sekarang. Mereka dapat membangun gedung-gedung yang tinggi, perekonomian maju. Itulah contoh dari evolusi. Dan perubahan ini tidak hanya 1-2 hari, tetapi ratusan hingga ribuan tahun. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu yang kedua adalah revolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi tidak sampai ratusan tahun. Waktunya relatif cepat. Contohnya apa? Yaitu contohnya revolusi industri. Apa yang dimaksud revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan dari menggunakan tenaga manusia atau hewan menjadi menggunakan tenaga mesin. Coba kita lihat di gambar. Ketika dulu orang membuat mobil, itu masih mengandalkan tenaga manusia, tetapi sekarang sudah menggunakan tenaga mesin, sehingga prosesnya akan lebih cepat. Itulah contoh dari bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu revolusi. Jadi sekali lagi, contoh dari revolusi adalah revolusi industri. Bisa kita simpulkan bahwa bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu ada dua, evolusi dan revolusi.
Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan cakupannya. Yang pertama adalah perubahan kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Contohnya adalah potong rambut. Ketika kita sudah panjang rambutnya, kemudian kita potong. Ketika kita potong, siapa yang akan mengalami perubahan? Masyarakatkah atau diri kita sendiri? Ternyata yang berubah adalah diri kita sendiri. Kita dari awalnya rambutnya panjang, kemudian menjadi pendek. Dan mungkin dilihat orang lain itu, wah, jadi sekarang jadi rapi. Tetapi itu hanya pengaruhnya terhadap diri kita sendiri, tidak terjadi pada masyarakat. Sehingga perubahannya dikatakan adalah perubahan yang kecil. Bentuk perubahan sosial berdasarkan cakupan yang kedua adalah perubahan besar, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya. Contohnya, perubahan teknologi pertanian. Dulu ketika bapak kita atau saudara kita membaca sawah, biasanya pakai kerbau atau sapi. Tetapi sekarang sudah pakai teknologi. Pengaruhnya terhadap siapa? Pengaruhnya terhadap semua petani, sehingga perubahannya sangat besar. Pengaruhnya sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dapat disimpulkan bahwa bentuk perubahan sosial berdasarkan cakupannya dua, perubahan kecil dan perubahan besar. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Yang pertama, ada perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Contohnya adalah pembangunan jalan, yang awalnya jalan di desa kita, sekitar kita itu awalnya hanya tanah, sehingga ketika hujan becek. Tetapi sekarang, karena adanya perencanaan desa, perencanaan kecamatan, kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, akhirnya sekarang jalan-jalan di sekitar kita, desa kita itu sudah lebih bagus. Ada yang dicor, ada yang diaspal, dan semuanya itu butuh perencanaan. Sehingga akan membuat perubahan sosial bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaan adalah perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Itu terjadi tiba-tiba. Contohnya apa? Contohnya adalah bencana alam. Ada contohnya banjir, gempa bumi. Apakah ketika terjadi banjir, terjadi gempa bumi itu direncanakan manusia? Tidak. Semua itu terjadi secara tiba-tiba, tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaan adalah yang pertama perubahan yang direncanakan, dan yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Bentuk-bentuk perubahan sosial selanjutnya berdasarkan arah perkembangan. Ada dua. Yang pertama adalah progres, perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Oleh karenanya, perubahan ini kerap membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Membawa keuntungan, manfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah pembuangan listrik hingga ke pelosok desa. Dulu kita ingat ketika mungkin di desa kita belum ada listrik,
itu sangat luar biasa kesulitan masyarakat desa. Tetapi dengan adanya listrik, kita bisa lihat rumah-rumah menjadi terang ketika malam, kemudian ada televisi yang selalu hidup, kemudian juga yang tak kalah fenomenalnya adalah internet sampai ke pelosok desa. Sehingga dengan adanya pembuangan listrik ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Produktivitas meningkat, kemudian membawa manfaat-manfaat yang lain. Bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perubahan yang kedua adalah regres, yaitu perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Oleh karenanya, perubahan ini kerap membawa kerugian bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika. Narkotika ini selain membawa kerugian bagi diri orang yang memakainya, tetapi juga membawa kerugian bagi masyarakat. Masyarakat sekitar tidak menjadi tenang, kemudian sering terjadi kejahatan, sehingga yang harusnya masyarakat menuju kemajuan akhirnya mengalami kemunduran. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ada beberapa bentuk perubahan sosial. Yang pertama berdasarkan waktunya ada dua, ada evolusi, ada revolusi. Yang kedua berdasarkan cakupannya, ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Yang ketiga berdasarkan perencanaannya, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Kemudian yang terakhir berdasarkan arah perkembangannya, ada progres, ada regres. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala salah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.